Gereja Katolik ini akan berubah arah ketika tidak ada lagi orang-orang tertabis. Eropa, Amerika hampir punah. Tidak ada lagi panggilan. Yang muncul sekarang dari Asia, Indonesia, Filipina, India, Cina daratan, Korea, mulai ada kebangkitan. Maka para uskup dalam pertemuan para uskup sedunia melihat dunia kita ini, gereja kita ini berwajah Asia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, anak-anak yang terkasih, karena kita merenungkan Minggu Panggilan Sedunia, dipanggil menjadi sahabat seperjalanan, tema yang kita renungkan untuk tahun ini, yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus. Bacaan-bacaan kudus yang kita dengarkan pada hari ini, teristimewa bacaan Injil, mengarahkan perhatian kita untuk merenungkan Yesus Pastor Bonus, Yesus Gembala yang baik. Di dalam Injil dikatakan demikian, domba-domba itu mendengarkan gembalanya, mereka kenal gembalanya, dan mereka mengikuti. Maka ada satu cerita beberapa tahun yang silam, saya mendengar cerita ini nyata ketika masih bekerja di pedalaman Kalimantan, dialami oleh salah satu romo kami. Karena sudah cukup lama bekerja di situ, melayani umat lama sekali. Suatu pagi jam 10-an, beberapa umat lewat pastoran, dan beberapa umat itu mulai nyanyi, "Gembala pergilah cepat-cepat, pergilah dari sini." Terus mereka nyanyi terus, para belum masa Natal itu. Mereka ulang lagi, mutar lagi di pastoran, "Gembala pergilah cepat-cepat, pergilah dari sini." Makin kencang suaranya, gembala seperti semula. Awal romo ini tidak terganggu apa-apa, tapi lama-kelamaan makin kencang paduan suara yang tidak tahu mereka tanggung kor keberapa, misa keberapa. Mereka ulang sekali lagi, "Gembala pergilah cepat-cepat." Lalu romo akhirnya membalas pantun dari dalam, "Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan." Dalam tempo singkat, paduan suara menghilang, tidak muncul lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, cerita sederhana, tetapi kalau kita mau merenungkan tentang bacaan hari ini, mari kita lihat tentang karya kegembalaan yang luar biasa dari Yesus. Yesus Gembala yang baik. Yesus Pastor Bonus. Dia beri hidup untuk domba-dombanya. Karena itu dia adalah gembala yang berbau domba. Gembala yang berbau domba. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal
makin sayang. Diharapkan demikian. Lalu kita itu adalah domba-domba yang baik, yang bersatu selalu dengan gembala. Karena itu kita dikatakan sebagai domba yang berbau gembala, karena kita kenal gembala kita. Mudah-mudahan kami bertiga, saya, Romo Gebi, Romo Frans, nama tidak tertukar. Karena ada anak calon komuni pertama panggil saya Romo Gebi. Sejak kapan Romo Gebi sudah pendek? Tapi sudahlah. Maksudnya baik. Dia kenal Romonya. Maka ketika hari ini kita merayakan hari Minggu panggilan, tugas kita adalah mendoakan supaya gereja selalu ada panggilan khusus. Gereja Katolik ini akan berubah arah ketika tidak ada lagi orang-orang tertabis. Eropa, Amerika hampir punah. Tidak ada lagi panggilan. Yang muncul sekarang dari Asia, Indonesia, Filipina, India, Cina daratan, Korea, mulai ada kebangkitan. Maka para uskup dalam pertemuan para uskup sedunia melihat dunia kita ini, gereja kita ini berwajah Asia. Kita jangan merindukan lagi akan muncul Harry Balhorn dan teman-teman yang kulit putih. Selamat pagi, apa kabar? Tidak akan ada lagi. Yang ada banyak bule-bule lokal. Kami para imam Indonesia. Maka kita minta supaya dari paroki Salib Suci ada benih panggilan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Anda protes, minta Romo, ndak suka ini, ndak suka itu. Silakan, siapkan anak cucu kalian. Siapkan. Satu pengalaman iman dari satu umat di paroki Pademangan, Jakarta. Setelah mereka menikah, 5 tahun mereka mendapat putra pertama dan putra satu-satunya. Mereka berdua dalam novena mengatakan, Tuhan, kalau ini Tuhan berikan dan dia laki-laki, Tuhan kuduskan untuk Tuhan. Tadi pagi saya dikirim video, namanya Jovan, TK 0 besar. Pimpin misa, direkam oleh papanya. Pakai pakaian ala-ala Romo, karena baru TK 0 besar. Tetap ingin jadi Romo SVD. Tetap mau jadi Romo SVD. Artinya apa? Disiapkan dari dini. Benih panggilan tidak jatuh dari langit. Sekali lagi, disiapkan. Orang tua menyiapkan. Kita kurang imam. Tadi pagi pasca bersama dengan adik-adik biak, saya sudah menemukan 2 suster dan 1 Romo paling kurang calon. Suster Nadia dan Suster Agnes, walaupun mereka masih SD, dan Romo Gilbert. Mudah-mudahan jaga pelihara. Kenapa? Ketika Anda tanya pada anak-anak kita, cita-cita jadi apa? Tidak ada satu pun jadi Romo.
Presiden, pilot, tentara, YouTuber, dan lain-lain. Kenapa? Tidak disiapkan dari rumah. Tidak tahu Pak Tribudi, kira-kira paroki kita ada berapa seminaris? Ada berapa seminaris? 47 lingkungan, 6.100 lebih umat. Hitung berapa seminaris? Berapa frater dari paroki kita? Ayo, coba hitung. Hati-hati, paroki gereja kita akan berubah arah ketika tidak ada lagi imam-imam tertabis. Hari ini dalam pertemuan para formator dan juga mengundang saya untuk bicara, semua kongregasi mengalami turunnya calon. Anak seminari rontok satu persatu. Maka mari kita mulai dari keluarga-keluarga kita menyiapkan calon-calon kita yang terbaik. Setuju? Setuju? Setuju enggak? Mudah-mudahan Miss Dinar tergerak hati. Ketika anak setuju, papa mamanya, "Ojo setuju, enggak usah. Jadi Romo tuh sulit loh. Lo gajinya, udah enggak ada gaji. Gajinya kecil sekali. Sudah kecil dicaci maki lagi. Sakit loh jadi Romo." Tadi malam ada misa pasca bersama seluruh misionaris dunia diaspora. Saya mengikuti misa. Ya, Bapak Ibu, panggilan dipersiapkan dari rumah. Kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan panggil mereka untuk Tuhan. Karena itu, berdasarkan tema hari ini dipanggil menjadi sahabat seperjalanan, maka domba, gembala, jadilah sahabat yang saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan. Maka saya mengakhiri renungan ini dengan satu tulisan yang menarik dari teman Romo saya yang punya buku rohani. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar tentang litani serba salah seorang pastor. Pernah dengar enggak? Kalau sudah pernah dengar, saya ulangi dan berarti itu penting sebagai penutup khotbah. Litani serba salah seorang pastor. Kalau romonya muda, dibilang masih blow on. Kalau romonya mulai tua, sebaiknya pensiun aja deh. Kalau khotbah terlalu panjang, dibilang menjengkelkan dan membosankan. Kalau khotbahnya cepat, kok kayak kereta ekspres. Kalau mulai misa tepat waktu, katanya kok romonya kaku banget ya. Kalau terlambat, pastornya malas. Kalau di kamar pengakuan menasihati, katanya banyak cincong. Kalau sebaliknya, dibilang tidak tanggap. Kalau mengikuti pendapat umat, dibilang tidak punya pendirian. Kalau mengikuti pendapat sendiri, dicap diktator. Kalau keuangan paroki mulai mepet gara-gara COVID-19, katanya pastor tidak pintar usaha cari duit. Kalau ngomongin soal uang, dibilang mata duitan. Kalau mengadakan misa lingkungan, katanya tak pernah kunjungan keluarga. Kalau mengunjungi keluarga, kapan sih pastornya misa lingkungan? Kalau pastor tak ada di pastoran, dicap tukang keluyuran. Tapi kalau sudah ada di pastoran, dibilang kurang gaul. Kok Romo ndak jalan-jalan ya? Kalau memperhatikan anak-anak, dibilang masa kecil kurang bahagia.
Kalau memperhatikan OMK, giliran orang tua ngegosipin. Kalau romonya nonton TV, dibilang enak-enakan. Kalau tidak nonton TV, dibilang enggak mengikuti zaman. Ini yang terakhir yang paling penting. Tapi kalau pastornya mati, siapa yang mau ganti? Ayo. Mau ganti enggak? Siap mau ganti? Arsi mau ganti enggak? Siap, udah siap di situ? Yang siap pacarnya pasti langsung berbahaya setelah ini. Ya, tapi Arsi sudah satu loh, Suster Jenis. Salam untuk kalian. Tepuk tangan untuk Suster Jenis. Kalau ada keluarga dan orang tuanya hadir di sini, Suster Jenis sekarang, Suster Jenis SSPS sekarang menjadi seorang suster melayani di komunitas SSPS Singaraja, Bali. Kita masih punya Frater John, Frater Diosesan Surabaya. Kita harapkan yang lain lagi akan menyusul. Amin. Hari ini doakan kami semua dan kita saling mendoakan satu sama lain. Bapak Ibu, panggilan dari keluarga akan dikembalikan kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.